rupanya apa yang kita berikan ke anak pertama itu bisa jadi nanti apa yang dia kedepannya akan sesuai dengan apa yang dia baca. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita nggak pakai masker nih, karena alhamdulillah di sini zona hijau ya, Teritip, Kelurahan Teritip ya. Oh tapi tadi saya sudah cek di aplikasi peduli lingkungan. Peduli lingkungan. Di HP itu. Teritip sudah masuk ke zona kuning. Zona kuning. Iya. Ada yang PDP. Ya, kurang tahu jelas hijaunya ke sana malah. Hijaunya ke sana. Karena kekuarahan ya. Jadi sudah masuk kuning. Sudah harus waspada. Itulah Pak Dokter, jadi fenomena hari ini dengan adanya corona ini kan. Saya agak kalau dipanggil Pak Dokter. Bang Rohim. Bang Rohim ya. Terlalu mewah kayaknya kalau Iya. Bang Rohim ya. Karena usia sekarang Bang berapa? Insya Allah besok tanggal 2 saya 39. 39. Masih milenial. 2 Juni 81 kan saya lahir. Iya. 81. Kalau dilihat dari data millennials itu dari umur kelahiran 80. Oh, 80 ya. 80. Dari 80 sampai 90. Sampai 2000. Kalau 2000 ke atas generasi Z kan apa istilahnya? Iya, generasi itu. Lebih di atasnya lagi millennials gitu. Lebih kayak tadi, kayak anaknya Bang Rohim tadi tuh. Dikasih HP, enggak boleh main game, tapi harus ngupload sesuatu gitu. Jadi generasi upload kan gitu. Subscribe. Generasi subscribe. Oke, kita jamaah sekalian, sahabat Ummul Qura, pada hari ini kami harusnya bersama dengan Bang Dudi selaku host pertama dan kami sebagai backup sudah lama berpikir tentang mewacanakan tentang konten ini di YouTube Ummul Qura, sehingga ada nuansa baru daripada syiar-syiar yang ada di bumi Gunung Tembak ini untuk jamaah kita di seluruh Indonesia maupun yang ada di seluruh penjuru dunia. Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan spesial tamu pertama ya. Tamu perdana ini. Perdana. Masya Allah. Perdana yang ada di kader muda yang ada di, saya bilang kader muda ya karena umur 40 itu bahasa di Indonesia ini kan ada KBBI. Muda itu usianya berapa sih? 40 tahun. 35 lah. Tapi sudah ada perubahan undang-undang kalau nggak salah, Bang Rohim, dari 40 tahun ke bawah. Itu adalah seorang muda. Jadi saya panggil dia, beliau Abang, Bang Rohim ya. Alhamdulillah, gimana kabarnya Bang Rohim? Ya, alhamdulillah. Dengan adanya corona ini. Sehat walafiat. Ya, corona bagi saya ini satu hal yang apa namanya? Karena kalau kita melihat di Al-Qur'an kan kita nggak boleh khaufun alaihim. Tidak boleh khawatir berlebihan. Khawatir berlebihan. Kalau di dalam ilmu psikologi itu namanya anxiety disorder. Apa? Anxiety dibaca di sini ya. Anxiety kita cari nanti artinya. Ya, anxiety disorder itu ya kekhawatiran yang terlalu berlebihan. Kekhawatiran. Justru itu akan menjadi penyakit baru ya biasanya. Memang itu dalam ilmu psikologi penyakit yang buat orang bunuh diri, depresi itu di situ. Di situ ya. Ya kekhawatiran yang berlebihan terhadap dirinya, masa depannya, masa lalunya, suaminya, anaknya, keluarganya, itu yang buat dia depresi. Depresi. Nah itu kan konsep Islam kan kita tidak boleh terlalu khawatir. Tidak boleh. Terhadap keadaan apapun. Tadi itu ya khaufun alaihim ya. Ya, khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wala hum yahzanun. Ya itu saya selama ini membangun sikap mental itu. Jadi kalau dipanggil, ayo khutbah berangkat. Khutbah aja ya. Ya, kemarin kan Jumat, Idul Fitri, saya berangkat aja. Iya. Walaupun ada rasa kekhawatiran tapi ya Bismillah. Ya Bismillah, namun tetap ada SOP yang tetap pakai masker, tetap mungkin cuci tangan ya, Ustaz ya. Cuma terkadang ada yang nyentuhkan tangan, saya agak enggak pakai silang-silang gini kan biasa tuh. Enggak enak kan, tapi ya sudah sambut aja. Nanti kalau sudah pulang baru cuci tangan ya. Kan biasanya masjid-masjid juga menyediakan cuci tangan ya. Sebagai bentuk perlawanan terhadap COVID-19 ini. Alhamdulillah Bang Rohim, sejauh ini
saya sangat kepo gitu ya bahasanya. Kalau kita kan sama orang itu kan wah kok bisa ya dia gitu, kok saya kayaknya terlambat ya gitu. Secara giroh menempuh pendidikannya di bidang yang linear ya Bang Rohim ya. Bidang sebenarnya kalau mau dibilang linear juga enggak juga ya. Saya cuman ya sekedar menuntaskan apa yang menjadi passion itu ya. Passion masa kecil. Artinya berproses dengan apa yang pernah diimpikan waktu kecil. Masya Allah. Ada berarti sejak umur berapa itu impiannya kira-kira? Ya kalau mau dibilang sejak kelas 2 SMP Sanawiyah. Sudah punya gambaran bahwa ke depan nanti saya harus bisa begini. Ya gitu. begini. Saya mau konsen di bidang ini gitu ya. Ya. Tapi kalau kan kebetulan passion saya kan di sejarah ya. Sejarah Islam. Saya melihat itu faktor orang tua juga. Jadi waktu saya masih SD kelas 2 di Karangbugis ya. Nah, di Karangbugis, buku yang pertama kali saya baca itu adalah kisah Nabi ya. Sejarah 25 Rasul, ada kan itu ya? Iya. Itulah yang didirikan oleh orang tua saya. Ada lagi sejarah Rasulullah. Saya masih ingat pengarangnya itu Abdurrahman Ar-Raisi yang berjilid-jilid. Rupanya apa yang kita berikan ke anak pertama itu bisa jadi nanti apa yang dia kedepannya akan sesuai dengan apa yang dia baca itu. Gitu. Nah, itu jadi seperti itu. Jadi ada faktor itu juga ya. Di usia berapa itu kira-kira? Kelas 2 SD ya, berarti kan 7 tahun. Umur 7 tahun ya. Dan memang di usia seperti itu kita sebagai anak-anak ini sudah mulai mencerna bacaan ya. Iya, sudah mulai memvisualisasikan bacaan gitu kan, bukan hanya sekedar baca aba gini kan, tapi sudah bisa mengartikan gitu misalnya. Ya, saya kelas 2 SD itu. Jadi kan saya pisah sama orang tua kan di rumah nenek kan kelas 2 SD itu. Yang sudah bisa baca memang. Alhamdulillah itu yang mungkin di situ kan. Ditambah lagi dulu ketika mondok di sini karena belum ada perpustakaan ya. Ada perpustakaan di masjid itu pun nggak bisa minjem. Jadi saya gerilya itu kamar-kamar di pendopo itu. Gerilya kamar-kamar, saya pinjam buku-buku teman-teman. Pinjam sampai numpuk di lemari saya begini gitu. Sudah selesai baca balikin. Kebetulan buku-buku yang saya pinjam kebanyakan buku sirah. Buku-buku sejarah yang dipunya sama teman-teman itu. Saya masih ingat bukunya Ustadz Abdul Aziz ya. Sejarah Daulah Khulafaur Rasyidin itu sampai saya baca 2 kali itu. Saking senangnya itu saya hatamkan 2 kali. Baru saya balikin ke Ustadz Abdul Aziz yang pengurus yayasan kan. Jadi seperti itu kira-kira gambarannya. Jadi membangun wawasan itu sejak ya, SD ya. SD kemudian mulai intensif itu ya, sejak kelas 2 Sanawiyah. Saya punya target 1 hari membaca buku 100 halaman. Masya Allah. Ya itu sejak kelas 2 Sanawiyah. Jadi 1 hari 100 halaman. 100 lembar halaman ya. Berarti kan 50 lembar. 50 lembar. Ya. 1 hari ya. 1 hari targetnya. Dan sebelum ada Odoj itu saya juga saya mikirkan masa baca buku 1 hari 100 halaman. Al-Quran enggak kan ya. Kadang-kadang saya bawa buku ke masjid. Masa sih bawa buku ke masjid? Hanya saya atur waktu di asrama baca buku, di masjid baca Quran. Dan itu dulu alhamdulillah bisa Odoj waktu itu. Bisa berjalan ya. One day one juice. Bisa berjalan. Tahun berapa itu ya? Saya aliyah alhamdulillah selama 3 tahun itu. Aliyah? Iya, selama aliyah. Cukup konsisten ya. One day one juice dan jadi 1 hari 1 juz, 1 hari 100 halaman. Kira-kira kalau hari ini hari ini untuk anak-anak usia seperti itu kira-kira bagaimana ya? Sudah ada gerakan one day one juice, kemudian sudah ada kampanyenya baca buku, literasi, menulis itu memang kalau tidak punya keinginan yang keras, militansi dalam satu bidang itu kayaknya susah untuk dilakukan. Berarti sejak usia kecil memang Bang Rohim ini ya memang punya giroh di bidang itu gitu, membaca, kemudian tertarik di bidang sirah, sejarah kan ya, seperti itu. Memang saya sering menjelaskan ke teman-teman mahasiswa gitu ya. Jadi ada satu peristiwa di mana seorang guru kan ya mempertanyakan Tom kalau besar mau jadi apa gitu kan. Nah, kemudian saya bilang, Ustaz, saya mau jadi dokter. Nah, tapi kemudian sama dia nggak mungkin. Kamu kan begini-begini waktu santri kan. Kemudian itu yang salah satu kisah yang mungkin
membuat saya termotivasi. Jadi saya harus buktikan itu apa yang pernah pernah saya utarakan kepada sang guru itu. Kalau saya nggak berhasil kan malu saya kan. Iya. Nah, makanya artinya berproses tahapan-tahapan itu dalam kehidupan ya. Jadi setelah sanawiyah, aliyah di Gunung Tembak ya. Dan itu kan ketika itu kan kondisinya kan pendidikannya kan ya nggak pakai sendal, nggak pakai seragam, nggak pakai sabuk ya. oh ya nggak pakai seragam, nggak pakai sendal masuk kelas. Kadang-kadang bawa singkong bakar. Tapi di tengah-tengah situasi padatnya kerja bakti ya, kemudian kerja lapangan, belajarnya sedikit. Nah itu kan saya berusaha menyempatkan ya, waktu untuk satu membaca. hari 100 halaman. Nah dulu di masjid itu tempat favorit saya baca buku itu Mimbar ya. mimbar masjid. Jadi kan kebetulan kita sekolahnya kan di beranda masjid. Iya. Aliyah selama 3 tahun di beranda masjid. Iya. Nah, jadi nggak pakai meja sambil lesehan ya. Iya. Nah, jadi di saat kan kami kebanyakan guru jarang masuk ya, maksudnya karena guru masih sedikit. Ya itulah di sela-sela itu saya banyak masuk ke mimbar itu. Itulah tempat favorit saya baca buku di situ.